Bar piano di ketinggian 35.000 kaki. Anda tidak akan percaya Anda sedang berada di pesawat. American Airlines bisa menggunakan itu sebagai slogan. Maskapai ini mengeluarkan 50 kursi dari setiap Boeing 747 dan menggunakan ruang itu untuk membuat lounge penumpang dengan kursi berlengan, meja koktail, dan bahkan piano elektronik Wurlitzer. Para penumpang bisa menyanyikan lagu-lagu favorit mereka diiringi piano selama penerbangan panjang. Kemewahan dalam kelas ekonomi. Pada awal 1980-an, Continental Airlines memasang tempat bernama Polynesian Pubs di beberapa jet DC-10 milik maskapai itu. Ini adalah bar kecil berisi makanan ringan dan minuman, meja bundar, dan kursi putar. Ada juga konsol game pong. Pendekatan Continental ini patut dihargai, sebab jenis kemewahan ini ditujukan bagi penumpang kelas ekonomi. Bayangkan semewah apa pelayanan yang didapat penumpang kelas 1. Makan mewah di angkasa. Maskapai penerbangan terbesar di Australia, Qantas, mengunggulkan lounge kelas utama Captain Cook yang mewah. Perusahaan itu mengubah dek atas Boeing 747 menjadi restoran lengkap. Semuanya tersedia, makanan enak, minuman nikmat, dan teman yang menyenangkan. Bunga untuk membuktikan sesuatu. Pan American World Airways mengiklankan Clipper 707 sebagai mesin tanpa getaran. Mereka menaruh bunga segar di dalam vas di tiap meja untuk menunjukkan bahwa airnya tidak akan tumpah ke paha para penumpangnya selama penerbangan. Pan Am memamerkan bunga yang baru dipotong ini hingga akhir 1970-an. Agak berbahaya saat turbulensi sih, tapi tetap romantis. Tempat tidur ukuran penuh. Selama era 1940-an, setiap orang menikmati hak istimewa untuk tidur dengan nyaman selama penerbangan. Di Boeing Stratocruiser, kursinya luas dan bisa diubah menjadi tempat tidur penuh. Pesawat ini bahkan memiliki ruang loker luas tempat penumpang bisa berganti pakaian ke piyama atau pakaian lainnya. Oh, semua sudah jauh berubah. Warna aneh. Sampai pertengahan 60-an, pesawat dicat dengan warna-warna cerah atau tidak dicat sama sekali. Salah satu bagian berwarna cerah biasanya berupa garis berwarna di sepanjang badan pesawat. Tapi lain halnya dengan maskapai Amerika, Braniff International. Mereka menyewa seorang arsitek dan perancang interior terkenal, Alexander Girard, untuk membuat pesawat mereka lebih warna-warni. Dia menggunakan palet warna cerah yang mencakup rona warna seperti ungu metalik dan kuning lemon. Tapi untuk apa repot-repot mengecat warna aneh kalau kita bisa membuat pesawat aneh seperti tong terbang? Nama aslinya adalah Stipa Caproni. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat terlucu dalam sejarah penerbangan. Insinyur Italia, Luigi Stipa, merancang pesawat ini agar baling-balingnya berada di dalam badan pesawat besar yang mirip tong. Pesawat yang tampak aneh itu ternyata tidak bising dan stabil dalam penerbangan. Satu-satunya kelemahan pesawat ini adalah kecepatan. Ia tidak bisa melaju lebih cepat dari 130 km per jam karena hambatan udara. Kecepatan ini dianggap kurang bahkan pada era 30-an. Pesawat perahu super bersayap 9. Wow, lihat saja modelnya. Secara resmi pesawat ini bernama Caproni CA-60. Yap, pabrikan pesawatnya sama dengan yang membuat desain tong terbang milik Luigi Stipa. Kalau kamu penasaran apa pesawat ini bisa terbang? Jawabannya adalah tidak terlalu. Penerbangan perdananya singkat, tapi gagal terbang dalam upaya keduanya. Impiannya untuk terbang melintasi Atlantik langsung terjun bebas. Pesawat tak bersayap. Insinyur aeronautika terkenal Alexander Lippisch berkontribusi banyak pada penelitian aerodinamika. Tapi dia juga membuat pesawat aneh. Agar penjelasannya lebih simpel, Dornier Aerodyne miliknya adalah tong terbang seperti yang tadi, tapi tidak bersayap sama sekali. Ini adalah pesawat lepas landas dan mendarat vertikal yang sayangnya kalah populer dibanding helikopter. The Spruce Goose. Inilah pesawat terbang terbesar yang pernah ada. Nama resminya adalah Hughes H-4 Hercules. Pesawat ini dijuluki Spruce Goose karena kerangka kayu betulannya. Pesawat ini terbuat dari kayu karena langkanya aluminium pada masa itu. Penerbangan pertamanya juga merupakan yang terakhir.
Pesawat raksasa dari kayu itu berhasil mencapai ketinggian 70 kaki di atas air, tapi kembali turun sebelum menempuh jarak 2 km. Payung terbang. Demi mencari performa dan keandalan lebih baik, insinyur penerbangan Paul Nemeth mengembangkan pesawat sayap bulat. Orang-orang yang pernah melihat parasol Nemeth-nya langsung menjulukinya sebagai payung terbang. Sayap melingkarnya yang aneh memiliki lebar 5 meter, cukup untuk dihinggapi Volkswagen Beetle di atasnya. Meski Nemeth Parasol hanya pernah memiliki satu prototipe, pesawat ini masuk dalam daftar desain pesawat paling aneh. Pancake terbang. Julukan dari nama makanan yang pasti membuat perutmu keroncongan ini dimiliki oleh Volt V173. Ini adalah pesawat eksperimental lepas landas dan mendarat vertikal. Pesawat ini dijuluki Pancake karena bodi kuningnya yang berbentuk cakram. Pesawat ini hampir tidak bersayap. Semua gaya angkatnya dihasilkan oleh badan pesawatnya yang datar. Pesawat tiup. Pada era 1950-an, Goodyear menciptakan inflatoplane. Gagasan awalnya adalah memakainya sebagai pesawat penyelamat yang bisa digulung dan disimpan di wadah kecil. Wadah kecil yang kumaksud bahkan lebih kecil dibanding rata-rata kasurmu. Untuk tujuan itu, pesawat ini dibuat dari kain dan bisa ditiup hingga ukuran penuh yang sepanjang 6 meter hanya dalam 5 menit. Tapi pada tahun 1972, proyek tersebut ditutup karena kelemahan utamanya, yaitu bisa meletus dengan satu tusukan jarum. The Super Guppy. Jangan melototin dahinya begitu, nanti dia malu. Sayangnya, pandanganmu pasti selalu ke sana. Tidak apa-apa. Aerospace Line Super Guppy adalah satu-satunya pesawat yang bisa memuat pesawat luar angkasa. Dan itulah tujuan model ini dibuat, mengangkut roket NASA dan bagian-bagiannya. Jadi, bagaimana mereka memuat ruang kargo yang super besar itu? Hidung besar pesawat ini bisa dibuka. NASA masih menggunakan pesawat seperti ini sampai sekarang. Antonov AN-225. Monsternya pesawat terbang ini adalah pemegang rekor hebat. Pesawat ini mampu menampung kargo terbanyak dengan kapasitas maksimum lebih dari 1/4 juta kilogram. Artinya, pesawat ini bisa mengangkut rumahmu ke tempat lain kalau kamu mau pindahan. Lebar sayapnya juga yang terpanjang, hampir 90 meter. Patung Liberty bisa ditaruh di atasnya. Pesawat miniatur. Pesawat ini adalah kebalikan dua pesawat sebelumnya. McDonnell XF-85 Goblin bahkan muat dimasukkan ke pesawat lain. Pesawat ini mencatat sejarah sebagai salah satu pesawat terkecil yang pernah dibuat. Karena bentuk badan pesawatnya yang unik, Goblin dijuluki telur terbang. Sayangnya, pesawat ini tidak pernah berhasil melewati tahap prototipe karena terlalu sulit dikendalikan. Sayap terbalik. Saat melihatnya terbang, kamu pasti mengira pesawat ini terbang mundur. Sebab sayap Grumman X-29 memang didesain terbalik. Meski didesain aneh, pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang luar biasa dan strukturnya ringan. Tapi tentu saja, ada satu kelemahan utama. Itu adalah pesawat dengan aerodinamika yang paling tidak stabil. Sistem kontrol penerbangan terkomputerisasinya harus melakukan 40 koreksi per detik agar pesawat ini stabil. Waduh. Sepeda kopter, The Lagner HZ-1 Aerocycle, adalah kendaraan terbang berpilot tunggal Amerika yang dikembangkan pada tahun 1950-an. Untuk berbelok ke kiri atau ke kanan, pilotnya harus memiringkan seluruh sepedanya ke arah yang dituju, mirip seperti menggerakkan sepeda motor. Sepeda terbang ini bisa mencapai kecepatan lebih dari 100 km per jam, dan pilotnya hanya butuh 20 menit pelatihan untuk tahu cara menerbangkannya. Pesawat bumerang. Sekilas, rutan model 202 bumerang terlihat seperti dua pesawat yang sedang bergandengan tangan di angkasa. Tapi sebenarnya, ini hanya satu badan pesawat dengan satu baling-baling, dan satu baling-baling lagi di mesin terpisah di sebelahnya. Berkat desainnya yang aneh, namun efisien ini, pesawat bisa terbang hampir lurus dengan kecepatan tinggi meski salah satu mesinnya rusak. Desainernya, Insinyur Burt Rutan, berhasil mewujudkan idenya dalam membangun transportasi pribadi. Pesawat tak terlihat
Northrop Techid Blue yang dijuluki si Paus. Sama sekali tidak terlihat seperti pesawat. Tapi terkadang, kemampuan pesawat siluman lebih penting daripada masalah aerodinamis. Tujuan pesawat eksperimental ini adalah menunjukkan bahwa pesawat bisa dibuat hampir tidak terdeteksi oleh radar. Berkat bentuknya yang aneh, si Paus bisa beroperasi sangat dekat dengan garis depan perang tanpa terdeteksi. Kapal udara Combo Craft. Meski terlihat seperti kapal udara biasa, teknologi di Lockheed Martin P791 jauh lebih canggih. Kapal udara ini dibangun untuk menggabungkan kecepatan tinggi jet dengan daya apung Zeppelin. Ini adalah solusi yang sangat hemat bahan bakar. Kapal udara hibrida ini membakar kurang dari 1/10 bahan bakar helikopter per ton.